وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian Kifayatul Akhyar, masuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. Nanti antum baca terjemahannya insyaallah. Sunan al-wudu, qala Abu Syuja' rahimahullah, wa sunanuhu 10 khisalin at-tasmiyah. Walil wudu'i sunanun minha at-tasmiyatu fi ibtida'i. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina wa qala li ashabihi tawadda'u bismillah. Rawahul Baihaqi. Qala an-Nawawi isnaduhu jayyid. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم أي أقطع، وهي سنة مؤكدة وقد قال الإمام أحمد بوجوبها، فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام. ولو تركها عمدا فهل يشرع تداركها؟ فيه خلاف والراجح نعم. وفي الحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، وإن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه. رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه من جميع طرقه. Tolong dibaca artiannya. Pasal sunan-sunan wudu, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu ada 10, yaitu membaca basmalah. Wudu memiliki beberapa sunnah, di antaranya adalah membaca basmalah di awalnya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW meletakkan tangan beliau dalam wadah dan bersabda kepada para sahabat beliau, tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Riwayat Baihaqi. An-Nawawi berkata sanad hadis ini jayyid. Dalam sebuah hadis disebutkan, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah maka ia terputus. Membaca basmalah hukumnya sunnah muakkad. Bahkan Imam Ahmad mengatakan wajib, sehingga seandainya seseorang melupakannya di permulaan wudu, maka dia membacanya kapan dia ingat selama dalam wudu, seperti dalam bacaan basmalah untuk makan. Seandainya dia meninggalkannya dengan sengaja, apakah disyaratkan untuknya menutupinya? Terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini, dan menurut pendapat yang unggul adalah disunnahkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang berwudu dan menyebut nama Allah, maka hal itu menyucikan seluruh badannya. Jika dia tidak menyebut nama Allah, maka hal itu menyucikan anggota-anggota wudunya saja. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ia menilai dhaif hadis ini dari semua jalur riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Qala Abu Syuja' wa sunanuhu 10 khisalin at-tasmiyah. Antara sunnah-sunnah wudu ada 10 10 khisal jama' dari khaslah yang maknanya adalah sifat-sifat, karakter-karakter, ya hal-hal. Di sini ada 10 hal. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah.
Lil wudu'i sunan. Untuk wudu ada beberapa sunnah. Minha at-tasmiyatu fi ibtida'i. Mengucapkan basmalah fi ibtida'i, dalam permulaan wudunya. At-tasmiyatu fi ibtida'ihi. Dhamir hi di sini kembali ke al-wudu. At-tasmiyatu fi ibtida'il wudu. Jadi di awal mula wudu mengucapkan bismillah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu, meletakkan tangan beliau fi ina'in, di suatu wadah, ya, di suatu wadah wudu. Wa qala li ashabihi, dan berkata kepada para sahabatnya, tawaddau bismillah. Tawaddau, berwudulah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus, jayyid. Kalau kita lihat di footnote-nya, hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, juga An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari hadis Anas. Wa fil hadis, dan ada hadis lain. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Kullu amrin fi bal, setiap perkara yang zibal, yang memiliki pikiran, maksudnya memiliki kepentingan. Berarti perkara tersebut bukan perkara remeh. Ya. La yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa ajzam, maka dia ajzam, artinya terputus. Ayaqta', terputus. Kalau kita lihat di footnote-nya, hadis ini dhaif sebenarnya. Karena sanad dan matanya itu muttarib, yaitu goncang. Terlalu banyak versi-versi berbeda dalam hadis ini. Makanya ulama mengatakan hadis ini termasuk contoh hadis muttarib yang masyhur. Hadis yang goncang karena goncangnya bukan hanya di matan, tapi di sanadnya juga. Sanadnya itu terlalu banyak ikhtilaf. Matannya juga terlalu banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan di sini ajzam, ada yang mengatakan abtar, ada yang mengatakan aqta, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, makna dari hadis ini bagus. Itu sesuatu yang memang dia suatu amalan yang besar, atau yang memiliki kepentingan tersendiri, maka mulailah dengan basmalah untuk meminta berkah dari Allah. Wa hiya sunnatun muakkadah, atau di sini sunnatun mutaakkidah. Sunnatun mutaakkidah. Ya, sunnah muakkadah sama. Wa qad qala al-Imam Ahmad bi wujubiha. Mazhabnya Imam Ahmad bahwasanya tasmiyah itu wajib, sehingga kalau sengaja meninggalkannya berdosa. Itu dalam mazhabnya beliau rahimahullah. Falau nasiha fi ibtida'il wudu, kalau misalnya dia lupa, nasiha, di sini kembali ke tasmiyah. Falau nasiyat tasmiyah fi ibtida'il wudu ata biha mata dzakaraha fil wudu. Maka ata biha, dia harus mendatangkan dengan tasmiyah tersebut. Dia harus melafalkan bismillah. Mata, kapanpun, dzakaraha, dia ingat tasmiyah fil wudu, dalam wudu. Jadi ini tasmiyah dalam mazhab beliau itu wajib, tapi bukan rukun. Karena kalau rukun harus diulang lagi, ya kan? Dia wajib. Ibarat kalau ini seperti makan dalam mazhabnya beliau Imam Ahmad, membaca basmalah sebelum makan itu wajib, dan minum wajib. Meninggalkannya dengan sengaja dosa. Dan kalau misalnya lupa di tengah-tengah, bismillahi awalahu wa akhirahu, gitu kan? Begitu juga dalam wudu. Tapi tasmiyah ini bukan rukun. Seperti misalnya mengusap, mencuci wajah, membasuh wajah, itu rukun. Iya. Tetapi ini adalah wajib, sehingga boleh
dilakukan di tengah. Kalau misalnya lupa di awal. Ya. Nah, itu kan udah paham di sini? Jadi Imam Ahmad qala bi wujubiha falau nasiha fi ibtida'il wudu ata biha mata dzakaraha fil wudu. Itu fi asna'il wudu. Kama fi tasmiyatit ta'am. Sebagaimana dalam hal membaca bismillah untuk makanan. Nah, sekarang kasus walau tarakaha amdan fahal yusra'u tadarukuha. Kalau misalnya dia meninggalkan bismillah secara sengaja di awal, apakah disyariatkan untuk menagihnya kembali? Yaitu melafalkan bismillah juga seperti kasus tadi. Kalau misalnya lupa kan ya di tengah-tengah silakan bismillah. Tapi kalau misalnya bukan lupa tapi sengaja meninggalkan bismillah di awal, apakah juga disyariatkan untuk melafalkan bismillah di tengah? Fihi khilaf. Ada khilaf di antara ulama, warrajih, dan yang rajih di sini adalah na'am, ya, disyariatkan. Disyariatkan ini imma dia wajib, imma dia sunnah. Paham di sini? Disyariatkan di sini imma dia wajib, imma dia sunnah. Nah, sekarang sunnah atau wajib? Dalam mazhab Syafi'i. Sunnah, karena dalam mazhab Syafi'i tasmiyah sunnah. Ya kan? Maka ketika sunnahnya di awal itu lupa, di sini boleh di tengah. Kalau sunnahnya itu dari awal itu bukan lupa tapi sengaja ditinggal, nah terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab. Apakah boleh kita bertasmiyah di tengah? Atau sudahlah meninggalkan karena kita sengaja tadi? Nah, yang rajih di sini boleh dia. Jadi misalnya kita sebelum kumur-kumur, ya sebelum cuci tangan, kita bawa bismillah, enggak usah baca bismillah. Terus pengennya di pas tangan aja lah bawa bismillah. Nah, yang rajih dalam madhab, dia boleh mengucapkan bismillah di tengah-tengah wudunya walaupun dia sengaja meninggalkannya sedari awal. Mafhum? Mas Ari, paham? Paham? Mas Mitra, paham? Alhamdulillah. Wa fil hadis, dan ada hadis, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, wa dzakara ismallah, dan menyebut bismillah, kana tahuran li jami'i badanihi, maka air wudu tersebut tahur, suci dan menyucikan, li jami'i badanihi, untuk semua badannya. Wa in lam yadhkur ismallah ta'ala, kalau dia belum atau tidak mengucapkan bismillah, kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi, maka dia menjadi tahur, ya suci menyucikan, namun hanya untuk a'dha'il wudu, anggota-anggota tubuh yang dibasuh dan dicuci atau diusap dengan air wudu saja. Ini makanya mazhab Syafi'i mereka mengatakan tasmiyah itu sunnah. Dengan adanya salah satu dalil ini. Ya. Yaitu bahwasanya tetap bagus kok tanpa menyebut bismillah. Ya. Maka menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Kalau misalnya wajib tentu akan dicela. Tapi ini enggak, ini sunnah. Rawahu Daraqutni wal Baihaqi wa dha'afahu min jami'i turuqi. Baik. Kita lanjutkan satu pembahasan lagi, yaitu tentang sunnah yang kedua. Qal wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'. Min sunanil wudu'i ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajh. Wa lahumā ahwal. Ihdaha an yatayaqqana najasataha, fahadha yukrahu lahu ghamsu kaffayhi fil ina'i qabla ghaslihima thalathatan karahata tahrim, li'annahu yufsidul ma'. Al-halatu thaniyah an yashukka fi najasatihima sahih, an yashukka fi najasatihima, kaman nama wa la yadri ayna batat yaduhu, fahadha yukrahu lahu aydan ghamsu kaffayhi fil ina'i qabla ghaslihima thalatha, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita yang pertama dulu ya. Kita baca yang pertama dulu tadi ya. Ya biar nanti enggak kepanjangan, nanti keberatan. Kita baca pertama dulu, fadhol dibaca.
Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke wadah air. Di antara sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah. Kedua telapak tangan itu memiliki beberapa keadaan, yaitu yang pertama, diyakini keduanya najis. Dengan demikian dimakruhkan memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah air sebelum membasuhnya 3 kali dengan makruh tahrim, karena hal itu merusak air. Ahsan. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Ghusl, mencuci kaffain. Kaffain itu mana kaffain? Kaf ini kaf ya, Pak? Kaf. Jadi ini kaf, tapi biasanya yad dimutlakan untuk ini juga, ini kaf. Yad biasanya ya semua ini. Iya niat. Tapi seringnya di sini maksudnya. Karena ini emang pusatnya ya, ngapain pakai ini. Mencuci ini sebelum memasukkan keduanya ke bejana, ya kan? Karena pada zaman dahulu wudunya nggak kayak kita, Pak, ya kan? Iya kayak gitu wudunya. Dulu nggak ada keran. Kalaupun ada ngucur karena ngebolongin doang, kayak zaman-zaman di desa-desa atau di Betawi zaman dulu kan? Iya, ada guci gede gitu kan? Terus dibolongin, terus nanti disumpel gitu, pakai apaan? Nah, itu kan lumayan modern ya kayak gitu kan. Zaman Rasulullah nggak susah kayak gitu. Nah sekarang di kasusnya kita mau wudu, tapi kan airnya kan harus kita ciduk dulu dari ini. Nah, min sunanil wudu, dari sunnah wudu. Ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajhi. Mencuci kedua kaf sebelum mencuci wajah. Langsung wajah. Kenapa? Karena bagi fikih Syafi'i istinsyaq, istinsar, tamadmud itu juga bukan wajib. Jadi kalau antum tinggalkan istinsyaq, istinsar, madmadah enggak masalah. Nah, sebelum ke wajah ini ghuslul kaffain dulu. Nah, itu sunnah. Tetapi sebentar. Enggak secara mutlak. Dilihat dari keadaan. Ini Anda petakan dulu. Ya, untuk 3 ini. Kalau antum yakin bahwa saya ada najis di sini, ada yakin ada najis? Ada bekas teleknya. Ya. Nah, kalau ngomong telek Mas Ari langsung kuyut dewek deh. Kuning-kuning gitu kan? Enggak. Sebenarnya enggak perlu diwarnain ya. Lebih greget lagi. Lah, ada kuning-kuningnya, maka iya antum bukan hanya sunnah aja untuk mencuci ini dulu sebelum ini, tapi wajib. Iya. Nah, itu yang pertama seperti itu. Makruh karahat tahrim, yaitu haram antum langsung ini. Kalau misalnya enggak sampai yakin tapi antum ragu-ragu, kayak misalnya habis tidur. Habis tidur kan kita nggak tahu tangan kita kemana grepeknya. Kukur kemana kita nggak tahu ya. Mas Zikri nggak ada sayang. Kita nggak tahu kukur gitu tangan. Nah, ragu-ragu kan nggak jelas 50-50 nih antara buka megang najis atau nggak tahu. Maka yang di sini sunnah. Ya. Tapi kalau misalnya yakin akan kesucian tangan ini, ya kita nggak megang apa-apa dari tadi. Kayak misalnya habis subuh tadi kan, cuma megang stang motor doang, terus kemarin megang kitab, nanti juga megang gelas dan seterusnya, nggak ada indikasi ini yakin nggak ada. Nah yang seperti ini tidak dimakruhkan dia langsung ini. Nah, tapi kalau ragu tadi yang kedua, kasus kedua, kalau misalnya dia ragu, itu makruh hukumnya langsung ini makruh hukumnya. Tapi kalau misalnya dia yakin ini suci, enggak makruh. Tapi kalau misalnya dia mau mencuci ini dulu, walaupun dia yakin ini masih suci, maka disunahkan, mustahab. Itu bedanya. Ada 3 keadaan berarti tergantung dari seberapa keyakinan dan keraguan kita terhadap adanya najis di tangan kita. Kalau misalnya yakin ada najis, maka haram untuk langsung menciduk air dengan tangan. Dan harus wajib untuk mencucinya dulu sampai bersih. Hilangkan najisnya.
Keadaan kedua, kalau misalnya dia itu ragu-ragu 50-50 atau sekitarnya, maka disunnahkan baginya untuk mencuci dulu dan dimakruhkan, makruh, murni makruh kalau dia mau langsung ini. Yang ketiga, kalau dia itu yakin sucinya tangan masih, maka tidak dimakruhkan mau langsung, tapi juga disunahkan boleh, bagusnya untuk mencuci dulu, dapat pahala juga gitu. Petaannya kayak gitu ya, mungkin nggak kita bahas pada pagi hari ini, tapi kita baca dulu. Ihdaha, satunya ini yang keadaan pertama ya, an yatayaqqana najasataha, yakin akan kenajisan, najasatahuma, yakin kenajisan kedua kafnya. Fahada, ini yukrahu lahu, dimakruhkan padanya. Makruh di sini nanti lihat makruh apa. Ghamsu kaffaihi, dimakruhkan baginya untuk mencelupkan kedua tangannya fil ina qabla ghuslihima, sebelum mencucinya. Salasan, 3 kali, wajibnya 3 kali, atau sebenarnya wajibnya harus sampai hilang. Dan kemakruhannya ini kemakruhan tahrim, yaitu muharram, haram baginya untuk langsung mencelupkan tangannya. Kenapa? Li'annahu yufsidul ma, karena itu akan merusak air. Wallahul musta'an. Kita cukup sampai situ aja insyaallah taala. Insyaallah pada hari Rabu nanti kita akan lanjutkan halat yang kedua, atau kita mulai dari ghusl kaffain ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak. Wadah dicelupkan itu batas wadahnya kecil atau besar. Kalau dulu kan zaman dulu di kampung itu katanya Baik kecil ataupun besar, Pak? 2 kolah atau bagaimana, di kampung kan begitu modelnya. Baik kecil ataupun besar? Boleh berarti kalau wudu 1 gayung kalau ini celupkan kalau bersih bisa. Iya. Ini yang maksudnya di sini nggak melihat kecil atau besarnya wadah, tetap hukumnya seperti itu. Iya. Kalau misalnya emang ini 2 kolah, itu bukan kena di sini, tapi ke masalah kalau misalnya dia celupin najis, apakah berpengaruh apa enggak gitu. Itu beda masalah. Istimewa udah pernah kita bahas. Kalau di mazhab ini kan berarti kan wudhu mencelup itu nggak apa-apa, sedangkan itu kan Ketika antum mencelup gimana? kan ada air bekas wudhu kan, Iya. masuk lagi ke situ. Kalau air bekas wudhu tersebut tercampur dengan air yang banyak nggak masalah. Bisa di sungai gitu. Apalagi di sungai, ngalir lagi. Misalnya ini kan di wadah, di ember apa? Gayung mau. Kalau misalnya kalau wadah itu termasuk banyak juga nggak masalah dia. Kalau gayung kurang lah kayaknya. Kalau gayung juga anak gak kebayang ya wudhu pakai gayung tok gitu kayak gini. Mungkin ya emang. Sering. Di apa santan ada orang gitu ya. Oh, anak sih nggak tahu, anak gak kebayang. Soalnya di kehidupan anak nggak seperti itu. Makanya itu masalah juga gitu. Terus emang kalau orang-orang salafiyah tuh dia Iya juga sih, iya. Menghemat air juga. Iya ada. Hah? Enggak dipikirin ke situnya. Musta'mal itu enggak. Kalau bisa tercampur dengan air yang masih bagus, enggak ada masalah. Lagi pula selain itu juga secara praktek musta'mal itu baru disebut musta'mal ketika memang dia enggak tercampur dengan apa-apa lagi, yaitu khos air musta'mal gitu. Dan teori air musta'mal ini kadang-kadang ngabis-ngabisin bab aja. ujung-ujungnya